Kami pemerintah tetap bersepakat atas arahan Bapak Presiden untuk tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Saya ulangi lagi, kami tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Ya, selalu dinamis sekali. Dan kita berdoa bahwa persoalan-persoalan ketegangan politik global ini bisa segera selesai, sehingga kita bisa membangun suatu frame analisa dan konstruksi terhadap perkiraan harga minyak dunia ke depan yang lebih presisi. Sebab sekarang ini bisa cepat naik, ada juga yang cepat turun. Jadi memang untuk mencari flat rata-ratanya masih butuh penyelesaian yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan kami sebelum masuk juga kami laporkan bahwa di balik dinamika harga minyak global yang terus menaik, kami pemerintah tetap bersepakat atas arahan Bapak Presiden untuk tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Saya ulangi lagi, kami tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Ya. Termasuk LPG. Yang khusus untuk minyak BBM yang untuk saudara-saudara kita yang mampu, memang itu sesuai dengan Permen SDM tahun 2022 itu diserahkan kepada harga pasar. Memang ada terjadi, ya ada kadang-kadang naik, ada kadang-kadang turun. Saya pikir itu sebagai informasi. Yang berikut, izinkan kami menyampaikan tentang ICP kita di 2027 yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada saat awal adalah sebesar 70 sampai 95 US dollar, 70 sampai 95 US dollar per barel. Di 2026 kita ketok palu dengan angka 70 dolar. Tetapi di 2027 kisarannya batas minimum 70 dan maksimalnya di angka 95 sambil kita lihat perkembangan dinamika nanti sampai dengan bulan Agustus berapa angka yang akan kita letakkan. Yang kedua, lifting migas kita itu di 2026 itu di angka 1.594 dan untuk di era PPN di 2027 kita akan mencoba untuk ditaksiran sekitar 1.536 sampai dengan 1.592 BOPD. Nah, lifting kita untuk minyak itu di kisaran di 2026 di kisaran 610.000 dan di 2027 kisaran sekitar 602 sampai 615.000. Untuk porsi yang ini bisa kita diskusikan. Mana ruang yang lebih untuk bisa kita bicarakan dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas lifting daripada seluruh K3S yang ada di negara kita. Yang berikut, untuk lifting gas bumi itu di 2026 itu 984 BOPD, itu di 2027 kita rancang di angka 934 sampai 977. Kemudian volume BBM dan gas dan LPG bersubsidi. Volume BBM bersubsidi itu di 2026 sekitar 19,17, namun di 2027 kita alokasikan di angka 19,343 sampai 19,561. Minyak tanah itu di 2026 0,53 juta kiloliter, di 2027 itu kita akan alokasikan sekitar 0,543 sampai dengan 0,561. Minyak solar di 2026 itu 18,64, di 2027 kita alokasikan 18,80 sampai dengan 19. LPG rata-rata sama, kita alokasikan di angka 8 juta kiloliter, sama dengan 2026. Subsidi tetap minyak solar, gasoil 48, itu sekitar, mohon maaf,
1.000 dan subsidi listrik di 2026 sekitar 100,83, nanti di 2027 itu 113,45 dan sampai dengan 122,83. Itu kira-kira pimpinan untuk menyangkut dengan asumsi makro kita di sektor migas. Sekali lagi saya katakan bahwa ini sama dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah yang dibaca oleh Bapak Presiden, sambil menunggu dinamika geopolitik nanti masuk di bulan Juli Agustus baru kita bisa mendapatkan angka yang agak sedikit presisi. Itu menyangkut dengan harga, terutama harga ICP, terutama ICP. Berikut pimpinan, masuk ke agenda kedua. Sebelum saya menyampaikan tentang postur anggaran pagu indikatif tahun 2027, kami menyampaikan bahwa anggaran kita di 2026 sebesar kurang lebih sekitar 10 triliun rupiah dan realisasinya itu sudah mencapai 36%. Oh, salah ini. Berapa persen, Pak? 30%. 30%. Yang itu untuk realisasi di 2026. Kami juga menyampaikan bahwa ada penambahan anggaran di 2026 lewat direktif Presiden untuk Lisdes dan Jargas. Tapi itu baru ditetapkan seminggu lalu. Sehingga itu belum menjadi bagian yang kami laporkan karena masih dalam asistensi BPKP dan Departemen Keuangan. Nah, khusus untuk 2027, selainnya 2027, total pagu anggaran kami yang kami dapat dari pagu indikatif sebesar 27,33 triliun rupiah. 27,33 triliun rupiah yang kita bagi adalah program strategis infrastruktur sebesar 82%. Publik dan non-fisik sekitar 5% atau setara dengan 1,3 triliun. Sementara yang program strategis tadi itu 80% atau setara dengan 22,48 T. Kemudian belanja operasional itu sebesar 3,56 T atau sekitar 13%. Jadi belanja operasional SDM itu dari total pagu anggaran 13% aja. Karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat. Nah, seperti apa breakdown-nya pimpinan? Kami sampaikan bahwa breakdown daripada anggaran 27,3 T tersebut adalah Sekretariat Jenderal Kementerian SDM sebesar 532,75 miliar.